Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Amos pasal 5. Amos pasal 5 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Puji Tuhan, judul khotbah saya pada pagi hari ini, My house be a house of prayer. Rumahku adalah rumah doa. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara, kita sudah membaca bagaimana firman Tuhan katakan, jangan kita cari Betel. Karena Betel berbicara mengenai building, berbicara mengenai bangunan secara material, saudara. Kalau kita melihat pengalaman dalam perjanjian lama, ketika Salomo membangun Bait Allah yang begitu megah, yang begitu indah, yang terbuat dari barang-barang yang berharga, emas di sana. Tetapi saudara, ternyata bahwa Tuhan tidak mengindahkan, saudara, sehingga Bait Allah itu, saudara, dihancurkan oleh tentara Romawi pada waktu itu, sehingga sampai saat ini di mana Bait Allah belum bisa dibangun, saudara. Ini berbicara mengenai kadangkala kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita terlalu mengagungkan, saudara, bangunan yang ada. Karena biasanya, saudara, kalau bangunan itu sudah lebih baik, sudah lebih besar, kadangkala timbul kesombongan, merasa angkuh, merasa hebat, merasa luar biasa, merasa ya orang yang ada di bawah seolah-olahnya tidak ada harga diri, saudara. Kita lihat pengalaman Menara Babel waktu manusia pertama Nimrod membangun Menara Babel yang begitu tinggi, saudara. Tetapi Tuhan tidak kehendaki, saudara, hal-hal seperti itu. Seperti saudara firman Tuhan katakan, jangan cari Betel, karena Betel itu berbicara mengenai building, bangunan secara material. Oleh sebab itu, saudara, bahwa firman Tuhan mengajak dalam kehidupan kita supaya di saat-saat kita mengalami, saudara, ya virus corona seperti ini, saudara, kita tidak bisa lagi ke rumah Tuhan atau mesbah atau bait Allah atau ke gereja. Firman Tuhan sarankan dalam kehidupan kita. Kita buka bersama-sama dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidakkah tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Artinya seperti keadaan sekarang, saudara, di mana anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tidak dapat lagi beribadah kepada Tuhan karena Tuhan lebih tahu, saudara. Kalau manusia terlalu fokus kepada bangunan secara ya gedung yang ada, atau gereja yang ada, atau tempat-tempat ibadah yang ada, bahwa suatu kelak nanti bahwa bangunan itu akan hancur, saudara, lewat gempa bumi, atau kadangkala seperti saya katakan tadi, kadangkala ketika sudah bangunan gereja yang sudah megah, yang sudah besar, kadangkala terlalu meremehkan gereja-gereja yang kecil, saudara, gereja-gereja yang merintis, sehingga ya timbul kesombongan, saudara, timbul keserakaan, timbul menganggap enteng orang lain.
Oleh sebab itu Tuhan tidak kehendaki, saudara. Tuhan bukan artinya bahwa gereja itu salah untuk kita membangun, tetapi kadangkala manusia membawa dengan kesombongan yang ada. Tetapi Tuhan mau, saudara, bahwa gereja Tuhan kita kembangkan, saudara, yaitu pribadi kita. Berbicara Aikos. Aikos itu berbicara mengenai rumah doa. Seperti saya katakan judul khotbah saya, My house be a house of prayer. Rumahku adalah rumah doa. Itu yang saat-saat ini bahwa di mana Tuhan mau seperti itu, saudara. Tuhan mau gereja Tuhan supaya ada pengenalan Tuhan secara pribadi, secara khusus, secara mendalam. Tuhan mau, saudara, sekalipun kita tidak ke gereja, tetapi kita bisa membangun relation, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu sangat penting, saudara. Dan berbicara mengenai hati kita, sekalipun gereja yang megah, begitu jemaat yang banyak, full musik, saudara, lengkap semua dengan fasilitas yang ada, servis yang ada. Tetapi, saudara, kalau hati kita tidak menyenangkan hati Tuhan, artinya hati kita hanya datang hanya biasa-biasa aja, ibadah hari Minggu hanya tradisi, hanya ikut-ikutan, hanya store muka aja, yang penting pendeta sudah lihat. Tuhan tidak mau seperti itu. Oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa rumah Tuhan adalah kita sendiri, bahwa rumah Tuhan adalah Allah bertakhta dalam pribadi kita. Entah kita di udara, di pesawat, entah kita di laut, di kapal laut, atau kita di darat, atau di kereta api, atau di mobil, atau dimanapun kita bekerja, situasi keadaan kita berada, saudara, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Lebih spesifik, lebih mendalam lagi, saudara. Bukan hanya kita ibadah hanya seminggu kita beribadah kepada Tuhan, tetapi, saudara, ketika hidup kita ini adalah bait Allah, dimanapun kita pergi dan berada, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Sehingga pengenalan kita dengan Tuhan semakin dalam. Kita bisa menyembah dalam roh, lewat kita di mobil, lewat kita di kereta api, di pesawat, atau dalam pekerjaan kita bisa menyembah, kita bisa memuji, menyembah kepada Tuhan. Kita membangun, saudara, membangun diri kita, saudara, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ini sangat penting buat gereja Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Saya katakan bahwa gereja bangunan itu bukan artinya salah untuk membangun gereja besar atau megah, tetapi kadangkala, saudara, salah mereka membawa kesombongan yang ada. Kadangkala ibadahannya itu membanggakan, gereja saya besar, pendeta saya punya titel. Sekali lagi, I'm sorry, saudara, bagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, saudara, ketika kita masuk di rumah Tuhan, ketika kita berhubungan dengan Tuhan, segala atribut kita tinggalkan. Mungkin kita dipercayakan kekayaan atau jabatan doktor atau jabatan apapun dalam dunia sekuler, kita tinggalkan ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Kita lepas, kita tanggalkan semua, sehingga kita di mata Tuhan sama di mata Tuhan. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan, karena kita punya kerendahan hati. Raja Daud sendiri dikatakan satu hal yang dia inginkan, yaitu tinggal di rumah Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saudara, di saat-saat corona seperti ini, yang merajalela di setiap negara yang ada, ketika kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lewat kita membangun rumah doa. Mulai dari rumah kita, seperti saya katakan bahwa rumah adalah oikos, berbicara mengenai istana, berbicara mengenai surga. Kita bangun, saudara. Setiap pagi kita bangun, pagi kita berdoa, kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Karena kehidupan kita ini semua ada dalam tangan Tuhan, dalam kekuasaan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Segala berkat semua ada dalam tangan Tuhan. Segala nafas masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Berkat semua ada dalam tangan Tuhan. Semua dalam kontrolnya Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, karena Dia yang menciptakan kita. Kadang-kala manusia coba-coba menyombongkan diri, padahal kita hanya terbuat dari debu.
hanya terbuat dari tanah, saudara. Tidak ada apa-apa. Firman Tuhan katakan bahwa manusia itu diibaratkan seperti hewan ketika dia tidak takut akan Tuhan, ketika dia tidak menghargai kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini saudara, di masa corona, sekalipun kita tidak ke gereja saudara, tetapi kita bangun rumah doa kita bangun suami, istri, anak-anak kita kumpul saudara, kita datang berkumpul saudara, bergandengan tangan, memuji, memuliakan Tuhan. Kita bangun saudara, kita latih saudara, setiap keluarga kita, setiap oikos kita. Oikos berbicara mengenai keluarga saudara. Ketika kita bangun keluarga kita, maka anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Kekayaan itu berkat Tuhan akan datang. Kerukunan itu akan datang ketika kita bangun bergandengan tangan, memuji, memuliakan akan Tuhan. Bangunlah oikos, bangunlah rumah doa. Karena rumah doa, maka Tuhan akan hadir. Pengalaman saudara, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, di mana Ishak, Abraham, ketika mereka pergi di satu tempat, mereka membangun mesbah yang ada. Mereka membangun bait Allah, mereka membangun doa. Artinya berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, yaitu doa. Kita harus bangun hari-hari ini supaya gereja kuat menghadapi tantangan, situasi yang ada. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tantangan apapun atau kebutuhan apapun, ketika kita bawa dalam doa pergumulan kita, maka kita akan menjadi kuat. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat jawaban oleh Tuhan. Oleh sebab itu, my house be a house of prayer. Bahwa rumahku adalah rumah doa. Demikian juga buat saudara dan saya. Bangunlah rumah doa saudara. Dalam tempatmu saudara. Bangun saudara. Karena rumah doa berbicara mengenai oikos. Berbicara mengenai keluarga. Berbicara mengenai keturunan. Berbicara mengenai bangsa. Karena Tuhan katakan belajar dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil berbicara mengenai dari keluarga kita. Kita menjadi saksi dari Yudea, Samaria, sampai ke Yerusalem. Kita bangun rumah doa. Mungkin ada keluarga-keluarga kita yang belum dimenangkan, belum seiman dengan kita. Mungkin suami kita, istri kita, atau anak-anak kita, atau ponakan kita, atau kakak ipar kita. Kita bangun rumah doa. Sehingga firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, maka seisi keluarga akan diselamatkan oleh Tuhan. Kepala penjara sudah membuktikan saudara, ketika dia tidak ada jalan, ketika dia sudah frustasi saudara, seolah-olah dia tidak putus asa. Tetapi ketika dia ketemu Paulus dan Silas, dia percaya bahwa Paulus dan Silas, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Dan kepala penjara itu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan malam itu juga seisi keluarga mereka dimenangkan, diselamatkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya, seberapa telinga yang mendengar khotbah ini, bukalah hatimu, bukalah hatimu, maka Tuhan akan bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Jangan keraskan hatimu. Seperti firman Tuhan katakan, hari ini, jangan tunggu besok atau minggu depan, tetapi hari ini, today. Bukan besok, tomorrow, atau untuk next time, tetapi hari ini, today. Bukalah hatimu, maka Tuhan akan bekerja dan kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Sehingga firman Tuhan katakan, apa yang kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, maka itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang selalu duduk diam di kaki Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu melekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan sampaikan hal-hal yang luar biasa ketika kita duduk diam di kaki Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali lagi firman Tuhan, biarlah kita membangun rumah doa hari-hari ini. Karena bait Allah adalah kita sendiri. Ketika kita membuka hati untuk Tuhan, dimanapun kita pergi dan berada, ketika kita melatih hidup kita, melatih diri kita, bukan hanya di rumah, di perjalanan, dalam pekerjaan juga ada waktu-waktu yang kosong. Kita isi dengan berhubungan dengan Tuhan. Kita isi dengan hal-hal persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita kuat dan kuat, iman kita bertumbuh dalam Tuhan.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya doa yang memberikan jawaban dalam pergumulanmu. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, tapi biarlah firman Tuhan pada